Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil kerja kami yang beranggotakan saya sendiri, Angga, lalu ada Diana dan Nur Lutfia. Definisi trauma. Secara medis, luka atau cedera adalah putusnya atau rusaknya kontinuitas alami jaringan manapun dari tubuh yang hidup. Reddy dan Murti 2014. Klasifikasi trauma. Paul dan Firma 2015. Trauma dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada trauma mekanik, trauma termal, trauma kimiawi, dan trauma lainnya. Trauma mekanik ada 3, yaitu trauma tumpul, tembak, dan tajam. Lalu trauma termal ada 2 bagian, dingin dan panas. Kimiawi ada 2 bagian juga, yaitu iritatif dan korosif. Yang terakhir ada trauma lainnya, trauma karena listrik, substansi, radioaktif, dan ledakan. Klasifikasi trauma mekanik. Paul dan Firma 2015. Ada trauma mekanik dibagi menjadi 3 bagian, yaitu trauma tumpul, trauma tajam, dan trauma tembak. Trauma tumpul itu ada lecet, robek, dan memar. Lalu trauma tajam itu ada iris, tusuk, dan bacok. Dan yang terakhir ada trauma tembak, yaitu ada tembak masuk dan tembak keluar. Trauma benda tumpul. Trauma benda tumpul biasanya disebabkan oleh benda tanpa ujung yang tajam berdampak pada tubuh atau tubuh menabrak objek. Tingkat keparahannya, luas, dan penampilan cedera trauma tumpul bergantung pada yang pertama, ada jumlah gaya yang dikirim ke tubuh. Tingkat keparahan luka akibat kekerasan tumpul bergantung pada jumlah energi kinetik yang ditransfer dan jaringan yang menerimanya. Energi kinetik yang terkait dengan benda bergerak adalah setengah massa benda dikalikan dengan objek kuadrat. Yang kedua, ada waktu pengiriman gaya. Secara umum, 1 kg bata yang menempel pada kulit kepala tidak akan menyebabkan luka. Namun, sama yang dilemparkan kepala pada kecepatan 10 meter per sekon dapat menghancurkan tengkorak tersebut. Yang ketiga, ada luas permukaan tempat gaya mengalir. Kejadian yang melibatkan permukaan benda yang lebih kecil, permukaannya akan menyebabkan hasil yang lebih parah dari kejadian yang melibatkan benda permukaannya besar dengan kecepatan yang sama. Yang keempat, ada wilayah di mana trauma terjadi. Kejadian yang melibatkan permukaan benda yang lebih kecil, permukaannya akan menyebabkan hasil yang lebih parah dari kejadian yang melibatkan benda permukaan besar dengan kecepatan yang sama. Demikian juga, dampak pada area kecil dari permukaan melengkung seperti kepala akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar daripada permukaan yang datar seperti punggung. Yang terakhir ada sifat senjata. Selain itu, karakteristik dari benda tumpul dan permukaan tubuh yang terkena juga mempengaruhi keparahan luka. Selanjutnya ada luka memar. Faktor-faktor yang mempengaruhi luka memar yaitu ada yang pertama, jenis jaringan atau situs yang terlibat, terdiri dari yang A, jaringan lunak, lemah yang berpembuluh darah seperti wajah, struktum, dan kelopak mata, bahkan akan mengalami memar yang besar dengan sedikit kekuatan. Yang B, dalam jaringan yang sangat mendukung, yang mengandung jaringan serat atau fibros tisus, yang kokoh dan ditutupi oleh dermis yang tebal. Misalnya perut, punggung, kulit kepala, telapak tangan, dan sol. Bahkan kekerasan tingkat sedang dapat menghasilkan hanya memar kecil.
C. Memar pada kulit kepala lebih terasa daripada terlihat. Yang D. Memar lebih ditandai pada jaringan bagian atas tulang. Yang E. Pada petinju dan atlet, memar jauh lebih sedikit karena memiliki otot yang bagus. Yang kedua, usia. Anak-anak dan orang tua lebih mudah memar karena jaringan lebih lembut dan kulitnya lebih tipis. Yang ketiga, ada jenis kelamin. Wanita cenderung lebih mudah memar daripada pria karena jaringan lebih halus dan subkuntan lemaknya lebih banyak. Yang keempat, ada warna kulit. Memar lebih jelas terlihat dan diakui pada orang yang berkulit putih dibandingkan dengan mereka yang berkulitnya lebih gelap. Luka memar atau contusion wound adalah ekstravasasi atau penggumpalan darah karena pecahnya pembuluh darah akibat penerapan gaya mekanis yang bersifat tumpul tanpa kehilangan kontinuitas jaringan. Memar disebabkan oleh benturan gaya tumpul yang menyebabkan penghancuran atau robeknya jaringan subkuntan atau dermis tanpa rusaknya kulit di atasnya. Menurut Rao 2010, terdapat beberapa jenis abrasi. Yang pertama, scarred abrasion atau goresan. Goresan merupakan suatu cedera yang berbentuk linear. Yang kedua, grazes atau abrasi geser, gesekan, atau gerinda. Ini adalah luka karena gaya gesekan oleh benda tumpul yang bergerak dengan kekuatan besar. Misal, tendangan sepatu, menyeret di jalan yang kasar dengan kendaraan, dan lain-lain. Yang ketiga, raw burns. Luka bakar tali yang disebabkan oleh panas yang dihasilkan oleh gaya gesek dari tali di kulit. Ini menyebabkan lecet karena ekspresi cairan jaringan ke lapisan atas kulit. Yang keempat, pressure abrasion. Ini disebabkan oleh benturan langsung atau tekanan linear yang kasar dari benda di atas kulit disertai dengan sedikit gerakan terarah ke dalam mengakibatkan penghancuran lapisan superficial kutikula dengan beberapa memar di bawahnya. Jenis abrasi ini akan ditemukan dalam tanda pengikat digantung dan pencekikan. Jika terkena cambuk atau cambukan, hal ini akan diperhatikan anak kecil berkulit lembut di sepanjang area gesekan di bawah tekanan garment, dan lain-lain. Gesekan-gesekan ini saat mendapatkan kering, tampak coklat dan dikeringkan. Tingkat keparahan luka akibat kekerasan tumpul bergantung pada jumlah energi kinetik yang ditransfer dan jaringan yang menerimanya. Energi kinetik yang terkait dengan benda bergerak adalah setengah massa benda dikalikan dengan objek kuadrat. Yang kelima, ada impact abrasion. Impact abrasion disebabkan oleh benturan langsung atau tekanan dari beberapa objek yang saat menghancurkan kutikula menghasilkan bentuk dan tanda permukaan pada kulit. Misal, tanda kerikil, tanda tapak ban, tanda kuku, dan ibu jari saat dicekik, tanda gigi saat menggigit, cambuk, tanda pukulan dengan cambuk, bekas moncong luka tembak, dan lain-lain. Abrasi jejak menjadi lebih jelas bila kutikula terluka, mengering, dan menjadi kecoklatan dan perkamen. Sebaliknya, dengan permukaan kulit yang tidak terluka di sekitarnya. Berikut beberapa gambar dari setiap jenis abrasi menurut Rao 2010. Selanjutnya ada luka robek atau laceration wound. Laserisasi adalah sobek atau terbelahnya kulit, selaput lendir atau mucous membran, atau organ dalam disebabkan oleh gaya geser atau penghancur dan diproduksi oleh aplikasi gaya tumpul ke luas area tubuh menurut Paul dan Verma pada tahun 2015. Laserisasi bisa berbentuk linear, bergerigi, berbentuk tidak teratur, atau kadang-kadang berpola.
Laserisasi linier terkadang menjadi tidak bisa dibedakan antara cedera kekuatan yang tajam. Ciri yang membedakan antara laserisasi dengan cedera kekuatan yang tajam adalah adanya jaringan penghubung atau tissue breaking yang menggambarkan keadaan saraf yang utuh, pembuluh darah, dan untaian jaringan lain yang menjembatani celah atau bright gap. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Terima kasih.